Setelah saya beri input, wah, gambarnya mantap teman-teman ya, jos, langsung normal. Wih, mantap. Tinggal kita bungkus saja teman, bungkus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya hadir untuk berbagi tutorial buat sahabatku semua yang masih setia di channel ini. Kali ini saya ada TV LG. Ini cover belakangnya sudah saya bongkar, tetapi belum diservis ya. Kondisinya seperti itu teman-teman. Oke, untuk kerusakannya mari kita lihat bersama teman-teman ya. Langsung saja kita colokkan ke listrik seperti apa. Oke, sudah saya colok ke listrik. Kemudian kita lihat indikatornya menyala teman-teman, namun kedip-kedip ya, seperti itu. Kedip-kedip, berkedip-kedip dan TV tidak bisa start. Oke ya, sekarang langsung saja kita bagi triknya ya teman-teman. Oke, kita bongkar. Oke teman-teman ya, kita bongkar. Dan TV ini sepertinya memang baru pertama kali rusak mungkin ya. Kayaknya masih mulus semuanya ini. Cuman itu ya, apa namanya, banyak debu dan sampah. Oke teman-teman, kita coba balikkan. Kita kembali colokkan ke listrik ya, sambil cek-cek tegangan. Oke ya, kita coba colok ke listrik. Nah, oke teman-teman ya. Sekarang kita coba ukur tegangan, apakah ada tegangan yang drop ya, berdenyut atau mencurigakan lainnya. Oke, apakah ada B plus? Wow, teman-teman ya, B plus ada, namun B plusnya over. Wow, oh my god. Nggak berani teman ya, nggak berani ngasih nyala terlalu lama karena B plusnya over ya, karena B plusnya over. Jadi kita coba solder ulang saja terlebih dahulu teman-teman. Mungkin dikarenakan ada solderan yang retak, bisa jadi membuat B plus jadi naik, terutama di bagian solderan tegangan tinggi ya. Kita coba saja solder lagi di kaki-kaki trafo ya teman-teman ya. Ini karena TV sepertinya belum pernah rusak, jadi solderannya masih asli dan lumayan banyak yang kering juga solderannya. Ini kita ulang-ulang lagi lah ya teman-teman, di bagian vertikal juga ini. Oke, dioda itu penting teman-teman. Di bagian ini optokopler ya, ini tegangan penting di sini. Jadi semua tegangan tinggi rendahnya diatur di sini teman-teman. Bisa saja permasalahnya di bagian optokopler atau resistor 10 kilo bermasalah. Bisa jadi tegangan menjadi over. Oke ya, ini penting nih teman-teman, harus disolder ulang karena solderannya banyak yang ya, kering. Bisa jadi rusak apa ya, elko bisa, elko tegangan tinggi bisa itu teman-teman.
Sebenarnya banyak sebab untuk kerusakan seperti ini, tapi kita harus tuntaskan masalah ini ya teman-teman. Oke ya. Oke, kemudian kita coba lagi teman-teman B plusnya. Kita coba lagi B plusnya. Oke ya. Kita coloknya sebentar saja ya teman-teman. Di mana tadi ya? Kaki elko. Ini kaki elko 160 ya. Di sini. Teman-teman. Ya, kita lihat bersama teman-teman. Cuk. Wow. Tegangannya mulai menurun tapi ngejip-ngejip ya. Oke, tegangannya naik turun teman-teman ya, itu ngejip-ngejip. Mungkin seiring dengan indikator ya teman-teman. Oke, tegangannya lumayan udah mulai menurun. Kita coba tekan tombol CH di bawah ini teman-teman. Ya, kita coba shotkan aja di sini. Di sini ya. Tapi di shotkan tetap nggak bisa setar ya. Oke lah, kita cabut aja dulu. Bisa jadi kalau tegangan sudah normal namun kejip-kejip, kerusakan-kerusakan pada elko biasanya seperti ini. Elko tegangan rendah ya, bisa jadi elko tegangan rendah. Kita coba dulu untuk mengecek beberapa elko ini ya, terutama elko 12 volt yang masuk ke IC kaki 4 ini ya teman, yang saya tunjukkan ke kaki 4. Kita coba ukur dulu. Memang dari fisiknya ini bagus, nggak masalah. Coba saja ya. Sebentar, saya mau ambil alat ukurnya. Oke teman-teman, kita coba ukur elko nya. Ini saya pakai alat ukur elko yang akurat lah menurut saya. Ini elko berapa ya? Ini 1000 mikro ya. Oke, di sini aja ya. Kita coba ukur min dan plus. Oke ya teman-teman, coba lihat itu terukur 479 ya, jadi penurunan. Sedangkan di sini aslinya 1000. Oke, 1000. Kita coba ganti ya teman-teman, kita coba saja ya. Saya pun belum mengatakan dengan satu elko ini bisa menyala, belum tentu. Kita coba-coba saja karena saya juga masih belajar. Oke teman-teman, ini saya dapatkan elko nya dengan nilai yang sama, 1000 mikro 16 ya teman-teman. Oke ya, kita coba pasang ya sebentar. Kita coba pasang sebentar. Oke, kita coba pasang. Oke ya teman-teman, ya jadi elko nya ini elko yang berfungsi untuk ini ya, tegangan pecahan. Ada 9 volt sama 5 volt. Yang 5 volt langsung menuju ke IC chroma ya. Jadi ada hubungannya juga sama untuk menstart, karena tadi tidak mau start ya teman-teman, tidak mau start. Oke, setelah dipasang
kita coba kembali ya, kita colokkan ke listrik. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Oke, sudah saya ternyata setelah saya colokkan seperti ada suara start ya teman-teman. Kita coba lihat teman-teman, untung-untung aja, mudah-mudahan cepat selesai. Nah, ternyata TV-nya sudah keluar gambar. Ini cuman kurang apa ya teman-teman ya, kurang screen-nya, kurang ya. Kita coba naikkan screen. Nah, seperti itu teman-teman, baru terlihat screen ya. Screen melebar, dan di bagian atas ini sedikit kurang. Ini di bagian vertikal biasanya nggak masalah lah, kalau ini gampang lah teman-teman ya. Jadi intinya TV ini yang masalahnya awal over, kemudian masih kedip-kedip nggak mau start. Jadi pertama yang dilakukan penyolderan ulang, kemudian penggantian elko ini tadi teman-teman, 16 volt 1000 mikro. Oke, saya rasa cukup sekian, semoga bermanfaat. Yang mau komen silahkan, mari sama-sama kita belajar. Akhir kata saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.